Seringkali kita menyimpulkan perasaan sedih yang kita alami disebut dengan depresi. Tapi apakah setiap kita sedang bersedih termasuk depresi? Bisa saja, karena depresi dapat menyerang siapapun dan kapanpun. Contohnya, saat kita sedang lelah mengerjakan tugas yang menumpuk. Saat kita kalah dalam pertandingan kompetisi. Saat kita sedang putus cinta. Dan saat kita berduka atau kehilangan seseorang yang kita sayang. Kita pasti merasa sedih. Rasa sedih adalah respon yang normal dalam keadaan tersebut, tetapi tidak semua yang pernah kita rasakan termasuk depresi. Lalu apa sih depresi itu? Depresi adalah gangguan suasana hati yang buruk dan ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, perasaan bersalah dan putus asa. Ketidakseimbangan neurotransmitter pada otak seperti dopamin dan serotonin menyebabkan kita berperilaku negatif atau menurun seperti merasa sendiri dan kesepian, rasa ingin menangis, dan hilangnya hasrat untuk hidup. Apa aja sih jenis-jenis depresi? 1. Major depressive disorder atau depresi berat. Jenis depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang hidupnya. Hal ini mengganggu penderita untuk melakukan aktivitasnya. 2. Depresi yang lebih ringan distimia. Dalam hal ini, orang masih bisa menjalani aktivitas pada umumnya, meskipun depresinya berkepanjangan, dia masih bisa mengerjakan aktivitasnya. Depresi bisa menyerang siapa saja, terutama remaja. Banyak orang tidak mengerti bahwa penyakit mental tidak membedakan antara usia dan keadaan. Seringkali depresi pada anak muda lebih sulit dikenali daripada depresi pada orang dewasa, karena sebagai remaja kita pasti mengalami banyak perubahan baru dalam hidup. Pernah nggak sih kalian merasain gejala seperti ini? Simak yuk! Perasaan sedih yang tak kunjung usai, bahkan hal yang biasanya membuatmu bahagia pun tidak merubah perasaan sedihmu. Menjadi mudah tersinggung bisa disebut gejala depresi, karena remaja sering distereotipkan sebagai orang yang moody. Mudah marah secara tiba-tiba, bahkan membentak orang di sekitarmu tanpa alasan dan tanpa kamu sadari. Mengisolasi diri atau menarik diri untuk bersosialisasi. Ketika suasana hatimu sedang tidak menentu, itu bisa membuatmu menarik diri dari lingkungan sosial. Mungkin sulit untuk bersikap seperti tidak terjadi apa-apa kepada orang sekitar saat suasana hati kita sedang buruk. Hal ini disebut dengan KT. Gejala tersebut merupakan gejala umum yang terjadi pada remaja tanpa mereka sadari. Adapun gejala pendukung lainnya yaitu konsentrasi berkurang, menyalahkan diri sendiri atas kegagalannya, harga diri dan kepercayaan berkurang, cenderung pesimis, tidur terganggu atau insomnia, nafsu makan berkurang atau bertambah, cenderung ingin melukai diri atau bahkan bunuh diri. Hal ini termasuk gejala berat dari depresi. Berikut cara mengatasi depresi. Tetap berhubungan dengan orang lain, dengan cara bercerita ke orang terdekatmu seperti orang tua, sahabat, atau orang yang kalian percaya lainnya. Atau juga kamu bisa mengomunikasikan masalahmu kepada guru dan guru bimbingan konseling di sekolah. Mungkin kamu berpikir ini merupakan hal biasa yang terjadi pada remaja, tapi terkadang permasalahan kita juga perlu didengar dan dimengerti orang lain. Dengan sharing, kamu akan merasa lebih baik dan tenang.
Lakukan hal yang menyenangkan dengan melakukan hobi, bermain dengan teman, mendengarkan musik. Aktif berolahraga. Konsumsi makanan sehat. Berjemur di bawah sinar matahari, karena bisa membantu meningkatkan kadar serotonin dan memperbaiki suasana hati. Jadi, usahakanlah untuk keluar rumah pada pagi atau siang hari untuk mendapatkan paparan sinar matahari setidaknya selama 15 menit sehari. Bila kamu sudah melakukan langkah-langkah tersebut, tapi depresi tidak kunjung membaik, bahkan memburuk, segeralah cari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater.